ya. Wow. Pada 10 Desember 89 ya, menjelang era 90-an. Nah, kami ingin supaya perguruan tinggi yang lain ini juga bangkit. Ya. Maka Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram itu mendirikan yang namanya Presidium Universitas Muhammadiyah Mataram. Presidium IAIN pada waktu itu sebelum menjadi UIN. Ya. Tidak perlu misalnya aktivis khusus. Ya. Dimuat, di-share di media sosial, itu bisa langsung jadi viral gitu kan. Kalau pada hari ini ada plus minus ya. Kalau kemarin itu lahir orang tokoh ya, karena mereka konsen di situ. Sekarang kekuatan itu tidak lagi pada orang per orang, ya, tetapi berada di tangan netizen kalau orang Sunda katakan seperti itu. Tidak ada keadilan ya. Tidak ada keadilan kalau tidak ada viral gitu. Jadi, nah, yang seperti ini saya pikir sesuatu yang positif ya. Dalam berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah langsung dengar. Kayaknya nggak perlu mengira-gira itu suara siapa ya. Alhamdulillah. Nih saya Yusron Saudi, tuan rumah YS Podcast. Hari ini berkesempatan dan luar biasa. Setelah saya mengundang beliau beberapa waktu yang lalu dan bersilaturahmi di kediaman beliau. Dan hari ini kita jadi podcast. Sudah ada di studio Bang Nurdin Ranggabarani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih saya ganggu pokoknya hari ini waktunya. Siap. Oke, sahabat YS Podcast. Bang Nurdin ini sudahlah. Kalau masih juga penasaran tinggal di googling nih. Latar belakang semuanya udah komplit itu di catatan koran dan lain-lain ya. Bang Nurdin, hari ini tepat 10 Desember, ini Hari HAM, Hak Asasi Manusia. Dan juga ternyata tahun 90, Abang ini ketika mahasiswa ini memang kayaknya hiperaktif ini. Mendirikan sebuah forum komunikasi mahasiswa Mataram. Wah, ini kita flashback Bang. Jadi mahasiswa dulu nih, seperti apa sebetulnya? Memang saya banyak dengar sebetulnya Pak. Bang Nurdin ketika menjadi mahasiswa, memang kayaknya kalau bahasa sini ulet nangke itu. Nggak bisa diam gitu. Abang, boleh bercerita sedikit tentang baik tentang HAM maupun bagaimana dulu forum komunikasi terbentuk Bang? Siap. Pertama ya saya ingin menyapa teman-teman pemirsa YS Podcast ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya pertama-tama merasa ya sangat terhormat ya dapat hadir di YS Podcast ini, di mana saya menyaksikan tayangan-tayangan YS Podcast ini yang beredar di YouTube ya, yang di Reels dan beberapa platform media, bahwa pemirsanya juga luar biasa karena menghadirkan banyak tokoh yang cukup inspiratif. Siap, terima kasih. Nah, saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Saya hadir di sini berkaitan dengan banyak topik yang ingin diulik oleh tuan rumah ini. Ya, pertama saya diminta untuk bicara soal Hari HAM. Ya. 35 tahun yang lalu saat saya mahasiswa, kami bersama teman-teman aktivis mendirikan sebuah organisasi yang namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram. Ya. Di situ ada Pak Haji Rudi Hidayat, ada Mas Cukup Wibowo, ada Mas Agung Bawantara, ada Profesor Widodo sekarang ini, ada Mas Sira Prayuna, ya. Ada Pak Gayeb yang sekarang juga di akademisi akademisi, ya, dan ada Pak Dwi yang kepala ombudsman sekarang. Ya, banyaklah teman-teman kita ya, akademisi, terus kemudian politisi, ya, profesional ya. Oh ya, termasuk Pak
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ya. Wow. Dulu beliau luar biasa ini. Teman-teman di FKMM dulu. Ya. Sekarang beberapa teman kita juga menang ini di pilkada kabupaten kota ini ya. Salah satunya wakil wali kota Bima. Ya. Dan banyak saya pikir teman-teman lain yang pada hari ini mengisi ruang-ruang kepemimpinan, ruang-ruang pengabdian ya, yang tersebar di banyak tempat. Ya. Sehingga saya sering mengatakan begini, Bang Yusron ya, bahwa mahasiswa itu ya sama dengan penyebutan ya pahlawan nasional. Ya. Ada mahasiswa pra reformasi. Ya. Seperti misalnya ada pahlawan pra kemerdekaan gitu ya. Ya. Ada pejuang kemerdekaan, ada yang mengisi kemerdekaan. Teman-teman mahasiswa itu ada pejuang pra reformasi, ya mereka yang berjuang di era-era rezim totaliter militeristik pada waktu itu. Nah, terus kemudian ada pejuang reformasi yang melahirkan reformasi kita, ya. Terus kemudian ada yang mengisi reformasi. Nah, perjalanan-perjalanan itu kami, ya khususnya saya melaluinya. 3 etape itu saya lalui. Ya. Saya pernah bergerak sebagai mahasiswa pra reformasi, ya mengisi ruang-ruang di kampus kita untuk membangkitkan kesadaran akan makna demokrasi, makna hak asasi manusia, kebebasan, demokratisasi dan lain sebagainya. Terus kemudian saya juga membersamai teman-teman mahasiswa Indonesia lainnya dalam rangka memperjuangkan reformasi. Nah, hingga kemudian kita bersama-sama mengisi era reformasi saat ini. Kira-kira begitu, Bang Yon. Jadi perjalanan panjang, tapi kalau udah menyebut teman-teman kolega tadi, wah, ini saya yakin ini yang saya kategorikan mahasiswa yang welet nangke ini ya. Nggak bisa diam ini. Bang Nurdin, bisa nggak diceritakan dulu sebetulnya suasana tahun reformasi kan 98. Nih, kalau Bang Nurdin kan 90, ini sudah mulai. Nah, bagaimana sebetulnya sebelum reformasi itu militeristik itu membuat mahasiswa itu apakah seperti sekarang ini apa seperti apa? Kalau suasana pergerakan mahasiswanya, Bang? Iya, kalau kita melihat ya, masing-masing era itu, masing-masing zaman itu punya hikmah dia. Makanya saya sering mengatakan, dalam kondisi apapun, ya pemenang sesungguhnya itu adalah mereka yang mampu memetik hikmah. Saya ingin mengatakan bahwa era militeristik ya, rezim totaliter seperti itulah yang melahirkan banyak aktivis-aktivis hari ini. Mereka ditekan, mereka dipresur, mereka dibatasi, tetapi mampu kemudian berkiprah, mampu berbuat, mampu membangkitkan kesadaran ya tentang nilai-nilai demokrasi dan HAM-nya. Kemudian mereka berjuang, kemudian mereka melawan ya. Itu membuat mereka menjadi tangguh gitu. Dibanding kemudian dengan era-era kebebasan seperti itu, saya belum melihat ya teman-teman kita lahir, tumbuh ya menjadi orang yang kemudian berani menyatakan sesuatu ya. Keberanian mereka didasari atas kesadaran yang sekian lama terinternalisasi di mereka menjadi sebuah sikap, menjadi sebuah gerakan. Nah, ini yang saya pikir menjadi hikmah dari rezim totaliter, rezim otoriter itu yang kemudian melahirkan aktivis-aktivis yang fight ya, yang melawan ya, kemudian berjuang untuk kepentingan orang banyak.
Wow, ini berarti memang sangat tergantung dari inkubasinya ini. Betul. Jadi yang menginkubasi siapa dan yang lahir siapa. Nah, ini jadi sangat kuat jadi karakternya. Abang, kalau kita berbicara forum komunikasi mahasiswa Mataram, dulu kan belum banyak kampus seperti saat ini, Bang. Betul. Nah, bagaimana sebetulnya tantangan dulu mahasiswa UNRAM dengan beberapa mahasiswa ada FKIP dan lain-lain, kampus ada Muhammadiyah dan lain-lain. Bagaimana sebetulnya situasi saat itu ketika Abang membentuk forum komunikasi itu, Bang? Jadi begini ya, dulu ya UNRAM itu menonjol sendiri sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang ada di daerah kita ini. Sehingga segala sesuatunya itu rujukannya Universitas Mataram, barometernya kira-kira seperti itu. Nah, sementara kami melihat bahwa sumber daya perguruan tinggi lain, baik mahasiswanya, akademisinya, terus kemudian prospek kampusnya, saya pikir tidak ada yang berbeda. Ini kan hanya soal UNRAM mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri. Tentulah dengan pembiayaannya yang bagus, segala macam fasilitasnya, sarana prasarananya. Nah, kami mendirikan forum komunikasi mahasiswa Mataram itu sekitar 35 tahun yang lalu, ya. Pada 10 Desember 89, ya, menjelang era 90-an. Nah, kami ingin supaya perguruan tinggi yang lain ini juga bangkit, ya. Maka forum komunikasi mahasiswa Mataram itu mendirikan yang namanya Presidium Universitas Muhammadiyah Mataram, Presidium IAIN pada waktu itu sebelum menjadi UIN, ya. Presidium UMM gitu kan, Presidium 45, Presidium Unizar gitu. Nah, dalam kesetaraan. Saya waktu itu sebagai ketua presidium, ya. Presidiumnya terdiri dari perguruan tinggi itu. Dan ketuanya adalah Bang Nurdin Ragawaradi. Wow. Tentunya ya, ini kan dari sekian di kampus ini, Bang. Jadi pada akhirnya memutuskan seorang Nurdin muda saat ini. Apa sebetulnya, Bang? Boleh kalau orang memilih menilai kan perspektif mereka. Apa sebetulnya Abang bisa jual saat itu sebagai mahasiswa? Sebenarnya begini, pertama ya, bahwa mahasiswa ini kalau enggak tahu ya bagaimana kondisi perguruan tinggi sekarang. Kami merasa sangat beruntung. Ya. Dan sebagai ucapan terima kasih kami kepada rakyat Indonesia yang ada di NTB saat itu adalah bagaimana bersama-sama mereka untuk menegakkan hak-hak mereka gitu. Nah, pemahaman awalnya begini. Ini ada sebuah perguruan tinggi negeri, ya, yang mendapat anggaran negara, yang mendapat subsidi negara, yang mendapat fasilitas negara, ya. Nah, kami yang terdidik di dalam ini, ya, harus berterima kasih kepada negara, ya, berterima kasih kepada rakyat, ya, bukan berterima kasih kepada pemerintah, gitu kan? Kepada negara, kepada rakyat, ya. Beda antara rakyat ya dengan pemerintah, antara negara dengan pemerintah. Nah, oleh karena itulah kami kemudian melakukan advokasi kepada kasus-kasus tanah, Gili Trawangan, Mandalika, Pemongkong di Lombok Timur, terus kemudian beberapa kasus di Lombok Utara, ya, termasuk Senggigi pada waktu itu yang pada saat kami mahasiswa itu baru mulai berkembang gitu kan, ya, belum seperti saat ini. Nah, konflik-konflik di beberapa tempat ini, ya, itu tidak ada salurannya pada era itu. Ya, aktivis tidak banyak, ya, organisasi pemerhati tidak banyak, lembaga bantuan hukum tidak ada, misalnya adalah, tapi kan tidak kemudian fokus ke arah itu. Nah, media untuk mengekspos ini tidak banyak, bahkan ya kalau media era kemarin itu kan kalau lewat dari jam pemberitaan
kita tunggu berita besok. Gitu. Yes, ya. Kalau sekarang kan 1x24 orang memproduksi berita gitu. Betul. Nah, kami berpikir ini orang yang sedang mengalami persoalan-persoalan seperti ini kira-kira kemana mereka gitu. Nah, kita bentuklah forum-forum itu. Oke. Dari pentolan-pentolannya nih. Ya. Tadi ada Bang Sira, kemudian ada Pak Widodo, Pak Rudi, ini geng semua ini yang kita kenal ini akhirnya menjadi orang-orang hebat yang berperan di tengah masyarakat kita dengan kapasitas masing-masing, Abang. Nah, Abang, kalau menilai Bang nih, kalau perspektif Abang, bagaimana sebetulnya mahasiswa dulu dengan kondisi saat ini, Bang? Ya, itulah yang saya katakan tadi. Ya, kadang-kadang kita mesti bersyukur atas sesuatu kondisi, atas sesuatu peristiwa, ya, bahwa kami lahir tumbuh ya dari kondisi rezim yang demikian otoriter, totaliter pada saat itu, kemudian melahirkan kesadaran-kesadaran untuk melakukan sesuatu ya, dalam tanda kutip ya. Melakukan perlawanan, kemudian membangun kesadaran-kesadaran diri, kesadaran-kesadaran komunal, kelompok masyarakat, ya, bangun kesadaran petani, nelayan, buruh, gitu ya. Nah, ini yang lahir dari kondisi seperti itu. Nah, hari ini ya, ketika ada sesuatu itu, tidak perlu misalnya aktivis khusus dimuat, di-share di media sosial, itu bisa langsung jadi viral gitu kan. Kalau pada hari ini ada plus minus ya. Kalau kemarin itu lahir orang tokoh ya, karena mereka konsen di situ. Sekarang kekuatan itu tidak lagi pada orang per orang, ya, tetapi berada di tangan netizen nih, kalau orang Sunda katakan seperti itu. Kalau dulu itu kekuatan personal diperlukan memang. Ya, kalau di era yang lalu. Nah, sekarang itu kekuatannya komunal, kekuatannya kelompok ya, atau yang sering kita sebut netizen itu. Netizen. Jadi prediksi bergesernya, kalau era revolusi kan kita udah masuk ke revolusi saat ini, revolusi 5.0 society. Kekuatan masyarakat di dunia maya dan kekuatan kolaborasinya. Di situ ada AI dan lain-lainnya lah, Bang ya. Nah, Abang, kalau melihat tantangan, kalau dulu kan Abang memang merasakan langsung nih, bagaimana lahir dari generasi yang begitu banyak tekanan. Kalau sekarang ini generasi dengan media sosial. Nah, apa kira-kira pesan yang bisa Abang kirim nih kepada adik-adik mahasiswa kita sehingga tidak bisa tidak hilang nalar kritisnya terhadap kondisi yang terjadi saat ini? Nah, ini yang saya pikir adik-adik kita perlu selektif ya. Kira-kira mana sih ya yang dijadikan sebagai sesuatu hal yang perlu diperjuangkan secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat sipil, oleh komunal, oleh netizen itu yang seperti apa gitu kan. Ya. Karena kekuatannya saya sangat yakin ya, dan kita sudah buktikan bersama-sama, kekuatan society, kekuatan netizen itu sangat dahsyat. Luar biasa. Kemarin saja kita baru buktikan ya, kasusnya Gus Miftah misalnya seperti itu baru-baru ini. Terus kemudian kasus-kasus yang lain ya, yang kemudian orang melabeli kalau tidak viral tidak ada keadilan ya. Tidak ada keadilan kalau tidak ada viral gitu. Jadi yang seperti ini saya pikir sesuatu yang positif ya. Dalam rangka perjuangan bersama ya, bahwa nasib seseorang itu mendapat perhatian publik dan menjadi bagian dari nasib bersama. Itu bagus. Tetapi dalam rangka kegiatan-kegiatan yang lain itu perlu dikembangkan. Perlu ada misalnya semacam untuk membangun kesadaran bersama misalnya. Taruhlah misalnya soal suatu kebijakan soal peristiwa hukum tertentu yang kemudian bisa kita jadikan sebagai momentum
untuk menggalang alat perjuangan bersama yang bernama netizen. Oke. Jadi saya lihat Abang ini termasuk tokoh publik yang dahsyat dampak media sosialnya, Bang. Saya ngelihat Abang di media sosial cukup aktif dan mohon maaf, terpaksa saya katakan tidak banyak. Tidak banyak tokoh yang seperti Abang itu mampu berinteraksi dengan cukup bagus di media sosial. Bang, melihat kekuatan media sosial dengan pergerakan mahasiswa tadi, namun saya kaitkan dengan hak asasi manusia. Bagaimana sebetulnya, Bang, menarik benang merahnya antara kita yang berada di komunitas media sosial ini bisa berkontribusi positif terhadap penegakan HAM. Itu yang saya katakan tadi, bahwa sesuatu momentum, kalau kemudian kita galang dia bersama, menjadi semacam masalah bersama, kasus bersama, itu bisa menjadi sebuah alat perjuangan yang efektif. Media sosial itu maupun suara-suara netizen itu. Nah, karena eranya memang berubah. Era kemarin dengan hari ini berubah. Nah, itulah yang membuat saya juga harus berubah. Yang dari misalnya ketika saya mahasiswa tidak mengenal media sosial, tidak mengenal misalnya Facebook, tidak mengenal Instagram, tidak mengenal TikTok, tidak mengenal apapun itu, kita harus kemudian menyesuaikan diri. Karena era saya dulu, ketika saya menggalang kasus, saya harus turun orang per orang, satu per satu, misalnya. Ayo saya ajak, mau nggak? Ini ada masalah begini. Oke, dia mau. Dan itu butuh waktu. Sekarang dengan kita sabar, dengan kita bikin grup saja misalnya, itu seluruh informasi bisa dalam detik itu itu bisa segera sampai. Nah, ini kekuatan yang bisa kita lakukan. Tidak saja dalam rangka persoalan-persoalan lokal, regional, nasional, bahkan media sosial hari ini itu bisa menggalang opini internasional gitu. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa termasuk kondisi politik lahirnya lembaga-lembaga survei kan lembaga ini mensurvei opini publik ini tentang figur, tentang sesuatu keadaan gitu kan. Nah, ini kan menjalar pada seluruh segmen gitu kan. Kita tidak bisa pungkiri ini bahwa penggiringan juga seringkali terjadi gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itulah kembali lagi bahwa netizen mesti kritis gitu kan. Tidak perlu kemudian menyikapi sesuatu yang berlebihan, hoax menyebar di mana-mana misalnya. Karena ini perlu nalar sehat, selektivitas, terus kemudian kemampuan kita untuk menyaring secara rasional kira-kira mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Nah, itu tantangan kita pada hari ini. Jadi melihat dulu tahun 80-an, 90-an dan puncaknya adalah reformasi 98, Bang. Jadi saya melihat generasi-generasi kita di NTB berarti pasca Abang ya. Betul. Jadi setelah Abang Nurdin ini baru muncullah generasi 98 itu. Betul. Nah, melihat transisinya Bang nih. Transisi Abang dulu generasi tahun 80-an, 90-an ya. 90-an melihat pergerakan mahasiswa sehingga terbentuknya forum komunikasi ini. Kemudian bagaimana sebetulnya mahasiswa kita di luar, Bang? Ini kan banyak juga ada di Jogja, di Malang, di beberapa kota besar yang kategori banyak dikunjungi atau tempat mahasiswa NTB untuk mencari ilmu. Nah, bagaimana sebetulnya Bang? Saat itu memang kita tahu komunikasi HP pun belum kan? Bagaimana ini Bang? Jadi berkomunikasi harus door to door. Ini, betul, door to door. Ini kan perlu kita datangi gitu kan. Nah, jadi begini ya. Tingkat keakraban, rasa persaudaraan antara aktivis era lalu
dengan era hari ini tuh saya pikir itu berbeda. Oke, dapat. Karena apa? Ya. Ya, kita mesti mendatangi. Okay. Saya dulu kalau ingin ke Jakarta, ya, saya hanya perlu cari ongkos sampai Denpasar. Ya. Betul, ya. Saya punya misalnya tiket kapal waktu itu cuma 3.500 atau apa berapa saat itu ya. Kalau saya punya uang 5.000 ya, saya sudah sampai Jakarta. Kok bisa? Loh iya. saya hanya perlu sampai ke Denpasar. Ya. Oke, dari di Denpasar itu ada namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Bali, FKMB. Di Mataram itu kan ada FKMM. Ya. Di Bali itu ada Forum Komunikasi Mahasiswa Bali. Ya. Ada teman saya Wayan di situ kan. Ada Bob, ada banyak teman-teman yang aktivis FKMB waktu itu. Nah, kita nginap di situ kan, menunggu berangkat. Mereka teman-teman ini cari duit untuk kita gitu kan. Mau kemana bang? Dia bilang. Ini ada pertemuan di Bandung. Kayak gitu. Oh iya, kita juga ngirim 2 orang. Nanti sama-sama berangkat ya bang ya. Ya, nanti kita carikan duit dulu. Carilah. Kita cari untuk sampai Surabaya. Sampai Surabaya. Baik. Ya begitu kita berangkat. Nanti kita cari bagaimana supaya yang irit. Di kapal nanti kita tanya-tanya truk-truk yang kosong. Ya bisa ndak numpang. Bisa ndak nebeng gitu ya. Tapi ini bukan nebeng jet ya. ini nebeng truk ini. Ya, jadi kita sampai Surabaya. Nah di Surabaya itu ada Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya. Mereka tampung kita nginap, kita masak bersama di situ, makan ya seadanya misalnya. Itu kan membuat kita berinteraksi intens, ya akrab, dan kemudian seperti bersaudara gitu kan. Ya, sehingga kalau ada yang ganggu satu mahasiswa se-Indonesia ini diganggu di Makassar, itu teriak seluruh Indonesia. Itu karena kita sangat akrab dengan para aktivis ini. Wow. Jadi misalnya yang ditakuti dulu oleh rezim Orde Baru itu bukan Nurdinnya gitu. Atau bukan bukan Rudinya ya di NTB ini ya. Bukan Hendar Fahmi Ananda, bukan Sira Prayuna, bukan Asep Nana Mulyana, bukan gitu. Kalau anak-anak ini diganggu, maka akan teriak seluruh mahasiswa se-Indonesia ini. Itu pikiran rezim pada waktu itu. Sehingga kita ini juga tidak berani diganggu sembarangan gitu. Karena Aceh dari Sabang itu sampai Merauke akan membuat semacam forum solidaritas akan membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang menggugat tentang kondisi ini. Jogja akan teriak, Jakarta teriak, Bandung teriak gitu. Perguruan tinggi besar teriak, semua turun ke jalan gitu. Nah itu yang ditakutkan, solidaritas nasional ya, seperti itu yang ditakutkan pada era itu. Nah, tapi sekarang ini walaupun media sosial mampu kita galang, tetapi tidak ada solidaritas yang sehebat pada waktu itu gitu. Sehingga misalnya kita dengar mahasiswa dipukulin mahasiswa baru-baru juga ditembak kayak anak-anak ini kan. Nah, ini kondisi yang pada era lalu walaupun rezimnya otoriter, totaliter, tetapi mereka berpikir tentang citra pemerintah, citra aparat, stabilitas nasional ya. Masih mereka pertimbangkan pada waktu. Wow, ternyata baru tahu kita rahasianya ya. Sangat luar biasa. Jadi masing-masing memiliki eranya sendiri dan melahirkan tokoh-tokohnya sendiri. Betul. Jadi saat ini pun sebetulnya banyak beberapa tokoh yang mungkin 20 tahun mereka lah yang akan memimpin kita. Betul. Ya, jadi sangat luar biasa. Bang, nih sebagai closing statement, silakan apa yang mungkin bisa disampaikan kepada para mahasiswa dan anak-anak muda serta pegiat HAM kita di Indonesia. Baik, terima kasih. Sesuatu yang kita miliki ya, seperti ilmu pengetahuan yang bagus, pendidikan yang bagus ya,
tempat menempuh pendidikan yang baik ya. Terus kemudian kondisi kehidupan bernegara yang lebih baik, itu tidak akan berarti apa-apa manakala kita tidak memberikan sumbangsih kita ya kepada mereka mungkin yang kurang beruntung dibanding kita. Mereka yang terkena kasus HAM, mereka yang terkena kasus pelecehan, mereka yang terkena kasus-kasus pelanggaran hak kepemilikan privat misalnya, yang banyak terjadi di beberapa tempat, itu perlu mendapat dukungan dari kita semua. Karena dengan dukungan kita semua itu akan memproklamirkan kepada negara bahwa rakyat Indonesia tidak ingin diperlakukan seperti yang sedang mereka lakukan. Kira-kira. Oke, sangat luar biasa Bang. Ingat, kita masih ada segmen lainnya. Baik. Bagi yang penasaran, nanti cek ya. Kalau sudah nonton part ini, nanti cek. Ada beberapa video juga yang akan saya bahas bersama Bang Nurdin. Abang, sambil kita ngopi, nanti kita lanjutkan lagi Bang ya. Baik. Oke, demikian sahabat YES Podcast. Part ini selesai kami bahas, dan semoga dengan Hari Hak Asasi Manusia dan terbentuknya Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram bisa menjadi energi baru untuk para mahasiswa saat ini dan yang akan datang. Mari kita ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YES Podcast.